Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dipermudahkan segala urusan serta ditambahkan rezeki. Walaupun cuaca mendung dan hujan terus mengguyur dari tadi siang, tapi tidak menghalangi sirkuit MotoGP Mandalika untuk menyambut kedatangan Dorna besok. Sekarang kita sudah berada di atas tikungan yang ke-17. Persiapan yang bisa kita lihat selain trek, di sini juga untuk persiapan area di mana akan dibangunnya pedok, bangunan pit, medical center, hospitality suite, dan juga area parkir dan race control. Kita melaju dari tikungan yang ke-17, kita bisa melihat persiapan di sisi kanan area gravel bed yang sudah rata dihamparkan dan pengeboran di sebelah kiri masih disiapkan untuk tower race control. Kemudian di sini untuk pengecoran atau pembetonan depan pedok sudah dilakukan menuju ke tunnel 1. Lalu untuk pengerukan bukit di mana kemarin makam yang dievakuasi, maksud saya direlokasi di lahan seluas 20 are ini terus dilakukan. Kita kembali ke trek lurus yang panjangnya 700 meter di sini. Persiapan sebelah kanan masih perataan bagian di mana akan dibangunkan grandstand atau tribun di. Kemudian untuk teman-teman yang belum tahu, kalau makam di sini kemarin yang direlokasi sejumlah 191 makam dan relokasinya dipindah ke sisi utara dari sirkuit, tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar 300 meter jarak dari lokasi makam yang sedang dikeruk di sini. Kita lanjut menuju ke tikungan yang pertama. Penanaman rumput di kiri dan kanan dari track lane di sini terus dilakukan. Kemudian untuk di tunnel 1 sendiri, seperti yang terlihat untuk perubahan sisi sayap sebelah kiri sudah tuntas, dimana kita tahu beberapa hari yang lalu. Kemudian penanaman pohon juga terus dihijaukan di sini. Untuk sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 1 di sini kemungkinan akan dilakukan penimbunan di saat bisa difungsikan tunnel atau terowongan di sini. Karena kalau kita melihat dari keseluruhan dari trek sirkuit di sini sudah tersambung semua dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh truk-truk dam yang akan membawa material untuk backfill di tunnel 1. Penanaman rumput di sepanjang trek lurus di sini sebelah kiri dari trek lane sudah mencapai tikungan yang pertama, dan lihat tikungan yang pertama berbelok kanan, dan gravel bed di sini kalau kita lihat sudah diratakan dari timbunan-timbunan yang ada kemarin. Nanti kemungkinan akan ditambah selanjutnya menuju ke tikungan yang kedua sampai ke tikungan yang keempat. Dan di sisi kanan di sini persiapan untuk area rumput juga terus dilakukan menuju tikungan yang kedua. Kita berbelok kanan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Untuk progres di area sini, kalau kita perhatikan di sebelah kiri dari track lane, yang mana pemadatan terus dilakukan di bagian drainase Indo, yang mana ditimbun sepanjang di sebelah kiri dari track lane menuju sisi bukit yang ada di depan kita. Kemudian perataan untuk area gravel bed juga masih dikerjakan. Kemungkinan 1-2 hari ke depan pengerjaan drainase induk bisa tuntas kalau tidak ada cuaca yang menghalang. Kita lanjut ke trek berikutnya, melintasi di atas tikungan yang kelima sisi kiri sebelah track lane. Untuk area gravel bed sudah mulai dihamparkan. Dan nanti begitu penyelesaian pengerjaan dari titik drainase yang ada di pinggir kiri di sini, sebuah eskavator yang sedang mengerjakan area sini, maka area gravel bed maupun service road sebelah kiri bisa tersambung. Ada sedikit bocoran kalau kunjungan Dorna untuk saat ini untuk melihat inspeksi ya bagian trek terutama. Jadi begitu trek dinyatakan sudah oke, sudah mantap, maka akan dilanjutkan pengebutan pengerjaan dari semua aspek atau
semua fasilitas penunjang yang akan disiapkan untuk gelaran MotoGP. Jadi mumpung track lane masih di aspal lapisan pertama, sehingga pengecekan trek sangat penting juga dulu di inspeksi sebelum melakukan pengaspalan yang kedua ataupun yang ketiga. Untuk sayap sebelah kiri dari tunnel 2 di sini, seperti yang terlihat hamparan besi sudah dilakukan untuk lantai dasar dan besi-besi sudah berdiri tegak sebagai dinding retaining wall dari bagian sayap sebelah kiri untuk tunnel 2. Cuaca hari ini seperti yang terlihat ya, tidak ada langit biru, tidak ada sunset, dan kebetulan saat menerbangkan kamera udara juga cuaca sedang hujan dan gerimis, tapi tidak menghalangi apa yang saya ingin reportasikan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sekarang kita di atas tikungan yang ke-8, terlihat sampai tikungan yang 9, bahkan tersambung menuju tikungan yang ke-10 sudah dilakukan aspal seperti yang terus kita pantau bersama. Dan pengerjaan di sisi kanan, persiapan untuk area gravel bed dan juga penyambungan area rumput dan penanaman pipa-pipa yang ada di sebelah kiri di atas gravel bed di sini akan segera diselesaikan. Kemudian penimbunan di service road sebelah kanan, yang mana terlihat sebuah truk dam di sini berwarna hijau. Dan inilah tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan pantai, memiliki jarak 150 meter, memiliki area gravel bed yang sangat lebar sekitar 180 meter. Sejumlah alat-alat berat di sini untuk pengaspalan sudah terparkir di atas trek run off aspal, yang mana kita tahu di sini kemungkinan run off aspal juga akan segera dilakukan pengaspalan. Kita menuju ke tikungan yang ke-11, terlihat lapisan terpal di sini menutupi track lane. Jadi kita bisa punya kesimpulan kalau track lane di sini sudah siap dilakukan prime coat. Tapi di sisi sebelah kanan ya, artinya di track lane sendiri, untuk sebelah kiri masih dipadatkan untuk LPA, kemudian masih tersisa sebelah setengahnya lagi di sebelah kanan sini, seperti yang terlihat teman-teman, masih perlu dibikin lebih sempurna lagi. Ya, seperti saya bilang, cuaca tidak begitu bersahabat hari ini, sehingga pemandangan sunset tidak bisa kita dapatkan. Tapi semoga bisa jelas terlihat kalau progres atau pencapaian dari sore ini di sirkuit MotoGP Mandalika. Sejumlah gravel bed di sini juga siap dihamparkan di atas tikungan ke-11 di sebelah kiri dari track lane. Jadi jam sudah menunjukkan sekitar jam 6 sore, namun alat-alat berat di sini masih beroperasi atau masih melakukan aktivitas. Dan sebelum tikungan yang ke-12 ada penyambungan dari track line di sini untuk lapisan sambungan yang akan dilakukan sebelum peletakan atau penghamparan LPA. Kita sudah berbelok kiri di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Tumpukan atau timbunan dari gravel bed di sisi kanan track lane masih menumpuk, dan ini nantinya akan dihamparkan menuju ke sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Begitu area gravelnya di sini sudah bisa dilakukan penghamparan gravel. Inilah tikungan yang ke-13 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-14. Jadi karena sudah sore hari, di atas jam 6 sore begini, tidak banyak alat-alat berat yang beraktivitas kecuali di beberapa titik saja. Dan tikungan yang ke-14 berbelok kanan di sini terlihat ya. Pengerjaan di sisi kanan untuk area run off aspal juga akan disiapkan segera.
sedikit mirip dengan trek lurus dari tikungan yang ke-14 menuju 15 bisa kita lihat bersama. Kemudian di sebelah kanan di sini untuk pengerjaan dari service road sebelah dalam juga belum tuntas, tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama, yang mana area sudah terlihat padat, tinggal penghamparan subbase lalu prime coat dan pengaspalan. Kita sekarang melihat ke tikungan yang ke-16 di sini. Pengerjaan di track lane sendiri sudah mulai penghamparan dari LPA. Dan sejumlah timbunan gravel juga di atas gravel bed di sebelah kiri dari track lane seperti yang terlihat di bawah kamera di sini. Jadi benar-benar pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Ya, beda sekali dengan pengerjaan dari sebuah bangunan yang didirikan. Pengerjaan dari sebuah bangunan hanya membutuhkan fondasi yang benar-benar kuat, namun di keseluruhan lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan di sini harus benar-benar untuk fondasi atau badan jalan benar-benar sudah tidak ada perubahan lagi, nanti tidak bisa amblas ataupun ambrol, sehingga tidak perlu ada perbaikan lagi di saat dinyatakan sudah tuntas jadi. Dan inilah tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tidak terasa sudah lewat 11 menit kita melintasi satu lap putaran di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Namun untuk para pembalap nanti hanya cukup kurang 1 menit saja. Dan kita sudah kembali lagi ke atas tunnel 1 di sini melewati garis trek lurus. Mungkin ini dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman semua di tanggal 6 April 2021 ini menjelang kunjungan Dorna yang akan dilakukan pada besok tanggal 7 April 2021. Mudah-mudahan keputusan dari Dorna sangat bagus dan membawa kita makin termotivasi serta semangat untuk segera menyelesaikan pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika kebanggaan Indonesia. Kurang lebihnya dari sajian narasi maupun visual di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.